Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Agustina dengan NIM 104240008, kelas C24 D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi penjualan kredit. Penjualan kredit adalah sistem penjualan di mana pembeli tidak langsung membayar saat barang atau jasa diterima. Pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama, misalnya 30 hari atau 60 hari setelah barang diterima. Dalam sistem ini, perusahaan memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk menunda pembayaran. Biasanya, yang diberi kepercayaan untuk menunda pembayaran atau fasilitas kredit, yaitu pelanggan yang tetap atau pelanggan yang sudah memiliki reputasi baik. Tujuan sistem yang pertama untuk mencatat semua transaksi dengan rapi. Semua transaksi penjualan kredit harus dicatat agar tidak ada yang terlewat. Kedua, mengontrol dan menjaga keamanan piutang. Karena pembayaran dilakukan nanti, perusahaan memiliki resiko piutang tidak dibayar. Sistem ini membantu mengontrol siapa yang berutang, berapa jumlahnya, dan kapan harus dibayar agar tidak terjadi kerugian. Ketiga, memberikan informasi tentang pelanggan yang masih berutang. Sistem menyediakan data yang jelas tentang pelanggan yang belum melunasi tagihannya. Keempat, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Data dari sistem ini bisa menjadi dasar untuk menentukan kebijakan kredit. Misalnya, apakah pelanggan tertentu masih boleh berutang lagi atau tidak, dan bagaimana cara meningkatkan keamanan transaksi kreditnya. Bagian yang terlibat dalam proses penjualan kredit yaitu yang pertama, bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan dan membuat dokumen pesanan. Kedua, bagian kredit memeriksa apakah pelanggan layak diberi kredit. Ketiga, bagian gudang. Setelah kredit disetujui, bagian gudang menyiapkan dan mengecek barang yang dipesan agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Keempat, bagian pengiriman bertugas mengantarkan barang ke pelanggan dan membuat surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Kelima, bagian penagihan, membuat faktur penjualan atau invoice dan mengirimkannya kepada pelanggan sebagai bukti dan tagihan resmi. Keenam, bagian akuntansi mencatat semua transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas ke sistem keuangan perusahaan agar data selalu akurat dan up-to-date. Dokumen yang digunakan biasanya yang pertama ada surat pesanan pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan benar-benar memesan barang. Kedua, ada formulir persetujuan kredit, berisi keputusan apakah pelanggan layak diberi kredit. Terus ketiga ada surat jalan, bukti bahwa barang sudah dikirim ke pelanggan. Terus juga keempat ada faktur penjualan atau invoice, dokumen tagihan yang diberikan kepada pelanggan. Kelima ada kartu piutang, mencatat saldo utang masing-masing pelanggan. Keenam ada bukti penerimaan kas, dibuat saat pelanggan melakukan pembayaran. Dokumen-dokumen ini penting karena menjadi bukti tertulis jika terjadi perbedaan data atau sengketa. Catatan yang digunakan. Agar data keuangan tetap teratur, digunakan beberapa jenis pencatatan. Ada jurnal penjualan kredit untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Terus juga ada jurnal penerimaan kas, digunakan saat pelanggan membayar utang. Terus buku piutang menunjukkan total keseluruhan piutang yang dimiliki perusahaan dari semua pelanggan. Ada juga kartu piutang, berisi rincian piutang untuk masing-masing pelanggan. Kredit biasanya mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pelanggan memesan barang. Kedua, bagian kredit memeriksa kelayakan pelanggan. Jika pelanggan memenuhi syarat, maka penjualan kredit disetujui. Ketiga, bagian gudang menyiapkan barang pesanan. Barang dicek dan disiapkan sesuai pesanan. Keempat, pengiriman dilakukan. Barang dikirim ke pelanggan dan surat jalan dibuat sebagai bukti. Kelima, bagian penagihan membuat faktur. Faktur dikirim ke pelanggan sebagai tagihan resmi. Keenam, bagian akuntansi mencatat transaksi. Semua data penjualan dan piutang dicatat dalam sistem keuangan. Ketujuh, pelanggan melakukan pembayaran. Ketika pelanggan membayar, bagian kasir mencatat pelunasan di jurnal penerimaan kas. Pengendalian internal. Agar sistem penjualan kredit aman dan tidak mudah disalahgunakan, perlu diterapkan pengendalian internal, yaitu setiap transaksi harus disetujui pihak berwenang. Hal ini mencegah pemberian kredit tanpa izin atau kepada pelanggan yang tidak layak. Terus ada dokumen yang harus berisi nomor urut. Nomor urut ini memudahkan pelacakan jika ada dokumen yang hilang atau belum diproses. Terus ada cross check antar bagian. Nah, data dari penjualan, gudang, dan akuntansi harus saling cocok agar tidak ada kesalahan. Ada juga pemeriksaan piutang secara berkala agar perusahaan tahu siapa yang belum membayar dan bisa segera menindaklanjuti.
Kesimpulannya, sistem akuntansi penjualan kredit sangat penting bagi perusahaan yang sering menjual secara tidak tunai. Dengan sistem ini, semua transaksi bisa tercatat dengan baik, piutang bisa terkontrol, dan risiko kerugian karena pelanggan tidak membayar bisa dikurangi. Selain itu, sistem ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih bijak terkait pemberian kredit. Jika dijalankan dengan disiplin, sistem ini akan meningkatkan efisiensi kerja, keakuratan laporan keuangan, dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.